Populasi terus berkurang, gajah Sumatera diambang kepunahan akibat tingginya angka konflik dengan manusia. Populasi gajah Sumatera di Provinsi Riau terus mengalami penurunan sejak 20 tahun terakhir. Berkurangnya jumlah gajah Sumatera dari tahun ke tahun disebabkan terjadinya konflik antara gajah dengan manusia itu sendiri. Dan diperparah lagi dengan berkurangnya wilayah hutan tropis yang terus dirambah dan beralih fungsi menjadi areal perkebunan kelapa sawit, konsesi hutan tanaman industri, serta jalan tol. Menurut data dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam Riau, populasi kawanan gajah Sumatera di Provinsi Riau hanya tersisa sekitar 300 ekor. Artinya, selama 20 tahun terakhir, satwa dilindungi itu berkurang hampir 69%. Agar populasi gajah Sumatera terus terjaga dan bertambah, BKSDA Riau bersama dengan penggiat lingkungan Rimba Satwa Foundation terus melakukan monitoring melalui sistem navigasi berbasis satelit yaitu GPS Cooler. Alat canggih untuk memonitor keberadaan gajah itu sebanyak 6 unit diperoleh dari BKSDA Riau dan Pertamina Hulu Rokan. Alat tersebut dipasang di setiap ketua kelompok kawanan gajah. Dengan sistem GPS Cooler ini, keberadaan gajah Sumatera kini dapat terpantau sehingga konflik gajah dengan manusia bisa dihindari. Menurut data dari Rimba Satwa Foundation, sepanjang tahun 2021 hingga tahun 2023, terdapat 178 jumlah konflik gajah dengan manusia. 156 diantaranya dapat diatasi dengan baik berkat teknologi GPS Cooler ini. GPS Cooler ini salah satu inovasi ya, memanfaatkan teknologi untuk konservasi gajah Sumatera. Nah dulu di beberapa tahun yang lalu itu GPS Cooler itu digunakan untuk sarana pendidikan. Jadi dengan adanya GPS Cooler kita tahu keberadaan gajah, pola pergerakan, kemudian luas pergerakan, berapa desa yang dilewati oleh gajah. Nah itu bisa diketahui dengan GPS Cooler. Kemudian di 3 tahun terakhir kita coba kembangkan informasi GPS Cooler itu untuk mitigasi konflik dengan memberikan informasi keberadaan gajah itu kepada masyarakat yang tinggal di perlintasan gajah. Nah, kami sebut itu kegiatannya kegiatan peringatan dini ya, atau strategi early warning, supaya masyarakat lebih cepat tahu keberadaan gajah sebelum masuk ke dalam pemukiman mereka, sehingga bisa meminimalisir kerugian-kerugian yang disebabkan oleh gajah Sumatera. Oh iya. Jadi untuk upaya mitigasi konflik atau untuk meminimalisir kerugian masyarakat itu ada beberapa strategi yang kita coba terapkan. Yang pertama tadi ada GPS Cooler ya. Kemudian yang kedua adalah mendorong masyarakat untuk menanam tanaman-tanaman yang tidak disukai oleh gajah, tetapi memiliki nilai ekonomi ya. Artinya masih bisa jadi sumber ekonomi bagi masyarakat yang menanam tanaman-tanaman agroforestry tersebut. Maksudnya begini sederhananya, kita menanam tanaman yang tidak disukai gajah. Jadi ketika gajah melewati satu tempat atau satu titik yang kita tanami tersebut, gajah tidak merusak tanaman tersebut, hanya lewat saja dan masyarakat tidak merasa dirugikan. Selain GPS Cooler, untuk mencegah konflik gajah dengan manusia, Pertamina Hulu Rokan bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui BKSDA dan RSF membina masyarakat desa yang berada di jalur perlintasan gajah melalui program agroforestry untuk lestari. Masyarakat diberi bantuan bibit pohon tanaman yang bernilai ekonomi tinggi yang tidak disukai oleh gajah, seperti alpukat, durian, petai, jengkol, matoa, dan kakao. Bibit tersebut ditanam di lahan kosong di jalur perlintasan gajah yang berada di desa-desa. Di Pusat Pembibitan Agroforestry, Mitra Pertamina Hulu Rokan, WK Rokan di Kecamatan Batin Silapan, Duri, Kabupaten Bengkalis Riau inilah berbagai macam tanaman dikembangkan untuk membantu masyarakat desa yang ada di Riau. Sebenarnya peran kami di sini adalah membantu ya, mensupport kegiatan konservasi multispesies seperti
Mungkin beberapa masyarakat atau masyarakat umum belum tahu kalau kita itu punya kerjasama namanya Pentahelix, di mana kita berupaya untuk bekerjasama dengan pemerintah setempat, dengan LSM, dengan masyarakat setempat untuk mengembangkan program tanggung jawab sosial dan lingkungan. Salah satunya adalah program konservasi multispesies. Nah, ini adalah program kolaborasi antara PHRWK Rokan dengan BBKSDA Riau, KLHK, dan Rimba Satwa Foundation ya sebagai mitra pelaksana kami. Tapi yang jelas dari seluruh kegiatan untuk konservasi multispesies itu kita memberikan semuanya. Artinya kegiatan agroforestry, pembinaan habitat, patroli, monitoring, kemudian juga GPS Scholar itu kita berikan kepada pemerintah dan kepada RSF seperti itu. Langkah ini dilakukan oleh pemerintah bekerja sama dengan NGO serta Pertamina Rokan Hulu agar tidak terjadi lagi konflik antara gajah dan manusia. Program ini juga untuk mendukung ketahanan pangan, pemulihan fungsi hutan sebagai habitat satwa, dan bibit tanaman keras yang dibantu itu nantinya dapat menambah income atau pendapatan untuk masyarakat desa yang berada di jalur lintasan gajah. Dari Bengkalis Riau, April, Zalja Riau Televisi mengabarkan.